Aduh geng, hari gini nyari kerjaan susah. Banyak orang yang masih belum dapat kerja. Belum lagi banyak perusahaan yang melakukan PHK, ya kan? Nah, bisa kebayang tuh geng, orang-orang yang belum dapat kerja aja udah banyak. Ditambah dengan orang yang kena PHK lagi. Pengangguran semakin menyala di negara kita Indonesia. Jadi makin banyak saingan juga nih untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Terus ini sesuai dengan judul yang bakal kita bahas ya. Di tengah-tengah kondisi ekonomi negara kita lagi carut marut, PHK di mana-mana, pengangguran semakin banyak, kok bisa-bisanya tiba-tiba ada perusahaan yang sengaja memanfaatkan kesempatan ini, ya semacam ingin mengeksploitasi karyawan. Ya emang sih nyari kerja sekarang susah, ya kan? Banyak yang kena PHK. Tapi nggak juga karyawan tuh diperlakukan semena-mena. Nah ini kayak yang akan kita bahas nih. Beneran terjadi dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengeluhkan kalau ijazah mereka sengaja ditahan oleh pihak perusahaan, geng. Sampai ada yang udah keluar dari perusahaan tersebut pun ijazahnya tetap nggak dikembalikan. Masih ditahan. Ini kan benar-benar kacau ya. Namanya orang udah nggak mau kerja di perusahaan itu. Kalau dia keluar ya itu hak dia. Kalau misalkan kena penalti ya tinggal diomongin. Tapi nggak bisa tuh ngehukum dengan cara menahan dokumen penting kayak gitu. KTP tuh nggak boleh ditahan, ijazah juga nggak boleh. Karena secara logikanya kalau itu ditahan terus gimana dia cari kerja? Ya ini adalah sebuah keegoisan kelas iblis lah. Bisa gue bilang kayak gitu ya. Iblis aja malu kayaknya. Nah terus geng, yang gilanya ini perusahaan membuat sebuah peraturan tuh ya. Laki-laki muslim setiap hari Jumat itu dipersulit ketika dia mau beribadah sholat Jumat. Yang mana biasanya ya perusahaan itu kan memperbolehkan sholat Jumat bagi laki-laki karena itu wajib. Dan memberikan jam istirahat yang ya bisa dikatakan cukup panjang lah dibanding hari-hari yang lain. Ini benar-benar perusahaan yang beda banget. Bedanya tapi dalam konotasi negatif gitu ya. Yang mana karyawan yang mau melakukan sholat Jumat itu malah dikenakan denda oleh mereka. Nah yang bikin gak habis pikirnya lagi geng, ketika kasus ini akhirnya diadukan kepada pihak terkait seperti wakil wali kota, terus ada wakil menaker gitu. Bukannya pihak perusahaan ini menghormati atau mengikuti arahan, tapi malah mereka ngelaporin si wakil wali kota ke polisi. Gila ya. Udah bener-bener apa ya, gue jadi mikir kayak ini tingkat kejahatan di Indonesia makin tinggi apa karena hal ini ya. Karena orang-orang tuh menganggap remeh hukum gitu. Bisa kebayang ya geng, pemerintah aja sekelas wakil wali kota yang memimpin daerah tempat dimana perusahaan itu berdiri, itu bisa dilawan sama dia. Apalagi orang-orang kayak kita nih, cuman selevel-level tai ayam cair begini, iya kan? Buka bisnis di tempat orang ya, di tanah yang mana dipimpin oleh si wakil wali kota tersebut, tapi bukannya nurut dengan aturan yang berlaku, malah dia ngajak ngadu power. Ini gak habis pikir banget gue. Nah di video kali ini kita bakal membahas rangkuman tentang kasus ini geng. Sebelumnya ya gue mau disclaimer dulu nih geng. Kalau gue di sini cuma orang yang ingin menyampaikan informasi aja ya. Jadi apa yang gue lihat di pemberitaan, gue rangkum, gue sampaikan ke kalian. Dan semua informasi yang gue ambil juga bisa kalian cari di internet kalau kalian mau memastikan lagi. Nah, jadi semua yang gue ceritakan ini bukan berdasarkan opini pribadi gue. Oke, kita langsung bahas. Welcome back to Kamar Jerry. Oke, kita awali kasus ini dengan peristiwa ketika adanya seorang karyawan dari perusahaan tersebut melaporkan adanya tindakan eksploitasi, kecurangan dari perusahaan itu kepada wakil wali kota. Sampai kejadian ini jadi viral. Jadi geng, kasus ini menjadi viral ketika wakil wali kota Surabaya yang bernama Pak Armuji. Nah, beliau ini mengunggah sebuah video di channel YouTube-nya, yang mana di dalam video itu Pak Armuji ini terlihat bersama dengan mantan karyawan perusahaan yang mengaku kepada dia kalau ijazahnya dia ini masih ditahan oleh pihak perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya. Walaupun dia udah mengajukan pengunduran diri dari perusahaan tersebut. Pernah ijazah. Ijazah apa? Ijazah SMA. Kalau ijazah sudah saya laporkan ke Disnaker Kota, tidak bisa menyelesaikan, malah saya dibimbing Pak, dipermainkan. Oh itu ditahan di perusahaan? Iya. Nah diketahui nih geng, nama karyawan tersebut adalah Nila.
Nah, Nila ini datang geng ke rumah dinas wakil wali kota pada tanggal 25 Maret tahun 2025 untuk mengadukan langsung. Nah, akhirnya Pak Armuji sebagai wakil wali kota langsung nyamperin perusahaan tersebut. Jadi geng, ketika Pak Armuji ini bertemu dengan Nila, Nila itu cerita kalau ijazah SMA-nya dia itu udah ditahan oleh perusahaan selama 3 bulan. Dan menurut pengakuan Nila, dia kesulitan untuk mengambil dokumen yang akan dipakai untuk mencari pekerjaan selanjutnya. Sebab hampir di semua perusahaan itu pasti meminta ijazah terakhir calon si pekerjanya. Nah, karena ijazahnya masih ditahan, Nila ini nggak bisa untuk cari kerja di tempat baru. Nila sempat melaporkan masalah yang dia alami tersebut ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Tapi menurut pengakuannya, ya belum ada perkembangan atas kasus yang dia laporkan ini. Nah, dia udah lapor tapi sama sekali belum ada tanggapan. Nah, oleh karena itu akhirnya Nila memutuskan untuk mengadukan ini ke Pak Armuji, yaitu wakil wali kota Surabaya, untuk bisa menangani permasalahan ini. Nah, Pak Armuji akhirnya merespon nih geng, karena aduan Nila ini dianggap sangat serius oleh Pak Armuji. Nah, beliau melakukan inspeksi mendadak ke tempat di mana Nila bekerja, yaitu ke Usaha Dagang atau UD yang bernama Sentoso Sil Pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai di Blok H4 Surabaya pada tanggal 9 April tahun 2025. Cuma geng, di saat itu Pak Armuji ini sampai di lokasi nih. Pintu besi perusahaan tersebut tertutup rapat, kayak nggak ada orang gitu. Dan Pak Armuji kemudian mencoba untuk menelpon seorang pria yang diketahui bernama Hendy. Nah, Hendy ini dikatakan pemilik perusahaan tersebut. Nah, di dalam telepon tersebut, Pak Armuji ini minta supaya pintu pabrik itu dibuka, supaya beliau bisa berdialog dengan pihak perusahaan di dalam ruangan. Tapi permintaan Pak Armuji itu ditolak oleh Hendy dan teleponnya itu dimatikan tiba-tiba. Tolong dibukain loh, ngomong ya di dalam loh ada orang. Mana ada ini, suruh buka gitu. Halo. Ada lagi. Nah, karena Pak Armuji ini merasa kayak dia nggak dihargai, nah nggak kehabisan akal, Pak Armuji mencoba untuk menghubungi pihak lain yang mana itu adalah orang tersebut juga yang merupakan pemilik dari perusahaan ini geng. Nah, kali ini pemilik yang ditelepon itu adalah perempuan, namanya Diana. Dan ketika Pak Armuji ini terhubung dengan Diana ini, lagi-lagi beliau tidak mendapatkan sambutan yang ramah. Diana ini malah mengeluarkan kalimat yang menurut gua gokil juga itu ya, untuk berdialog dengan seorang pejabat daerah gitu. Dia ngomong kayak gini, mau wakil wali kota, mau apa, sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Dan saya nggak kenal sampean penipuan. Set, gila, wakil wali kota lo digituin lo. Padahal Pak Armuji ini sudah menjelaskan kalau dia adalah wakil wali kota, tapi malah disebut sama orang yang bernama Diana ini kalau dia adalah seorang penipu. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sampean yang punya perusahaan ya? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Kok kayak berani banget gitu geng ya. Ini orang padahal ya sebelum menyatakan kayak gitu tanya dulu baik-baik lah. Bener gak sih pastiin wakil wali kota apa bukan gitu kan. Karena nggak mungkin gitu kalau dia mau nipu dia ngakunya wakil wali kota. Orang kalau mau nipu itu paling nggak ngakunya tuh apa ya, ormas mungkin, atau hal-hal yang menyeramkan gitu, yang pakai senjata kayak ngaku tentara gitu kan agak serem gitu, atau ngaku saya polisi nih, saya anggota, bisa gitu. Ini wakil wali kota ya. Siapa orang yang mau nipu tapi kepikiran ngaku sebagai wakil wali kota gitu? Kenapa nggak sekalian wali kotanya aja, bukan wakil? Kan aneh gitu ya. Nah, tapi karena Pak Armuji ini yang nggak dipersilahkan untuk masuk, beliau menduga kalau jangan-jangan memang ada sesuatu nih di dalam gudang tersebut. Pak Armuji jadi curiga. Apa mungkin ini bisa mengarah ke narkoboy atau mungkin barang-barang ilegal lain gitu. Bahkan geng, video ketika Pak Armuji ini datang ke perusahaan itu viral. Di akun channelnya, video sidak Pak Armuji sudah ditonton sebanyak 400-an lebih views. Nah, cuplikan dari video tersebut juga sudah diposting oleh netizen di sosial media. Dan ini sebagai bentuk dukungan netizen untuk mengangkat kasus ini agar diketahui oleh publik. Setelah video tersebut viral, bukannya permasalahan jadi selesai, tapi malah tambah panjang. Permasalahan baru jadi nambah.
karena Pak Armuji membuat sebuah video TikTok pribadinya dia dengan menggambarkan kalau beliau dilaporkan ke Polda Jatim pada tanggal 10 April tahun 2025 gara-gara kasus ini. Pelaporan ini dilakukan oleh kedua pemilik perusahaan tadi, geng, yaitu yang bernama Handi dan juga Diana, dengan alasan mereka merasa tidak terima dengan video yang diunggah oleh Pak Armuji ke media sosial ketika melakukan sidak di perusahaan Sentosa Steel mereka. Sehingga ya mereka ngelaporin beliau ini atas tuduhan pencemaran nama baik dan melanggar UU ITE. Waduh, takut banget ya, geng. Ini kita nih berdiskusi begini, merangkum begini, gimana ya nasib kita ya? Tapi nggak apa-apa lah, kan yang kita bicarakan adalah kenyataan yang ada di pemberitaan. Nah, jadi UU ITE itu selama yang dibicarakan itu sesuai dengan apa yang ada di pemberitaan, sesuai fakta, itu tidak termasuk ke dalam pelanggaran UU ITE. Jadi ingat tuh ya, buat kalian ya jangan takut juga bersuara, jangan takut juga menyampaikan informasi ya yang kalian ketahui. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di saat itu, geng, Pak Armuji menyayangkan nih sikap dan tindakan yang diambil oleh Hendy ini serta Diana. Padahal beliau itu sedang memperjuangkan nasib dari para karyawan yang mau resign namun ijazahnya masih ditahan, dan sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan. Ya manusiawi lah. Masa begitu? Udah si karyawannya pernah mengabdi ke dia, sebaliknya dia sudah membayar hak gitu. Kalau putus hubungan kerja ya sudah, berarti belum jodohnya atau perjodohannya sampai di situ aja, kan tinggal cari karyawan baru. Kenapa membuat orang lain jadi teraniaya kayak gitu? Nah, tapi di saat itu bukannya menerima masukan dan mengakui kesalahan, malah kedua pemilik perusahaan ini melaporkan beliau ke polisi. Nah, jadi urusannya jadi panjang nih. Tapi di saat itu, geng, meskipun dilaporkan, di dalam videonya beliau mengucapkan terima kasih atas laporan terhadap dia. Wah, gue kalau jadi Pak Armuji juga sama sih. Kalau kita nggak merasa bersalah, tiba-tiba kita dilaporkan ke polisi, itu asik banget. Kenapa? Itu artinya seseorang tersebut sedang menggali kuburannya sendiri. Gini loh, geng. Indonesia itu ya memang kalau kita lihat banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum. Ya terserah kalian mau bilang oknumnya itu sekompleks, sekompi atau apa. Ya kan? Kecurangan itu ada di mana-mana, nggak cuma di Indonesia. Di seluruh negara, polisi, tentara, atau instansi manapun pasti ada oknum yang nakal, curang, dan lain-lain. Nah, tapi ingat, geng, ingat ya, kalau kesalahannya itu fatal banget. Ini kayak gini kan fatal banget, viral lagi, ada atensi. Kalian harus ingat ya, fatal, viral, hati-hati. Hati-hati. Jangan mencoba bermain api, jangan coba playing victim. Ya, kalau udah salah, mending ngakuin kesalahan. Tapi kalau misalkan kalian mencoba membalik-balikan hukum, merasa punya power dan segala macam, ya nanti endingnya malah habisnya lebih banyak. Itu. Jadi nggak semua hal ya, nggak semua hal yang salah itu bisa diselesaikan dengan uang atau dengan power. Ya mungkin sebagian besar ada yang berhasil, tapi endingnya atau ujung-ujungnya pasti bakal jatuh juga, bakal ketahuan juga. Jadi jangan coba-coba memulai kecurangan. Nah, jadi kalau di dalam kasusnya Pak Armuji ini, kita bisa lihat ya, Pak Armuji malah berterima kasih. Dia kayak merasa, oke, kalau memang mau diselesaikan secara hukum, kenapa tidak? Gitu kan, malah lebih baik. Dia nggak repot-repot untuk membuat kasus ini, akhirnya melibatkan ya instansi kepolisian atau para penegak hukum, ya kan? Pak Armuji nggak capek-capek bikin laporan, tinggal nanti ketemu aja di kantor polisi, ketika mediasi, disitulah bakal terbuka. Ya yang salah bakal tetap salah. Apalagi yang dilaporin wakil wali kota. Lo mau pakai power semana sih? Ya kan? Wakil wali kota, boy. Lo pengusaha kaya nih. Yang lo hadapi tuh pejabat daerah. Kalau mau guna-gunain power, dua-duanya punya power. Akhirnya apa? Akhirnya di tengah-tengah akan diambil siapa yang salah, siapa yang benar. Seru nggak tuh? Nah, kita lanjut nih, geng. Pak Armuji di saat itu berharap agar masyarakat bisa menyikapi hal ini secara objektif. Kalau apa yang dia lakukan untuk membela kebenaran. Setuju banget, ya kan? Pak Armuji di saat itu juga berjanji dia bakal hadir di dalam pemeriksaan atas laporan tersebut kalau dia mendapatkan panggilan dari Polda Jatim. Nah, namun upaya dari Pak Armuji nggak cuma itu aja, geng. Beliau menyatakan kalau beliau siap untuk melaporkan balik si Diana atau si bos dari perusahaan tersebut yang sudah melaporkan dia atas dugaan pencemaran nama baik karena sudah menuduh dia sebagai penipu. Rekamannya ada. Nah, karena itu nih, Pak Armuji ini mengaku sudah siap melaporkan balik karena beliau sendiri mengaku dia merasa jengkel dan tidak terima dituduh kayak gitu.
Ya gimana enggak, dia merasa sudah datang baik-baik ke sana, pengen mediasi baik-baik, berbicara baik-baik, tapi justru mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan ketika dia sampai di perusahaan tersebut. Kebayang tuh geng, ya. Beliau wakil wali kota, dicap penipu. Sakit nggak tuh? Sakit banget. Kita aja yang orang biasa dikatain penipu sakit banget. Ini wakil wali kota, dia punya jabatan, dia punya harga diri atas dirinya sendiri dan jabatannya. Dia dihormati, dihargai, dia punya anak buah. Buset, kacau bos. Di dalam kesempatan yang berbeda, Diana ini ternyata akhirnya ya mengklarifikasi. Dia menjelaskan mengapa dia memutuskan untuk melaporkan Pak Armuji, si wakil wali kota Surabaya ini. Nah, Diana ini bilang kalau dia merasa dirugikan dengan video yang disebarkan oleh Pak Armuji yang menampilkan fotonya dia dan suaminya, yaitu Hendy, tanpa seizin dia katanya. Dan hal ini menurut dia bisa menggiring opini publik serta menyebabkan kerugian materi dan non-materi. Dan selain itu, Diana ini mengaku tersinggung ketika Pak Armuji menuduh dia adalah bandar narkoboy di dalam video tersebut. Wah, panjang nih. Yang satu nggak terima dituduh penipu, yang satu nggak terima dibahas-bahas narkoboy. Dan dia menganggap kalau dia dituduh sebagai bandar narkoboy. Nah, tapi kayaknya kita bisa menilai sih geng ya, dari video yang diviralkan oleh Pak Armuji sendiri, yaitu kan tertera jelas di sana ya, semua kejadiannya jelas banget, kalian sendiri bisa menilai. Ini coba lihat. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Tiap ada pemeriksaan dari desain pun mereka tertutup. Seolah-olah perusahaan ini juga mungkin nyimpen narkoba ya di dalam ini ya. Mungkin ya, ini dugaan saya. Nah, gimana tuh menurut kalian? Nah, menurut Diana, gara-gara tuduhan tersebut, ini bisa berdampak buruk kepada keluarganya dia serta bisnisnya dia. Sebab Diana ini mengaku kalau anaknya sampai ketakutan karena Diana jadi bulan-bulanan masyarakat. Ya, akibat viral itu. Nah, para pelanggannya pun jadi ikut menanyakan perihal masalah ini kepada dia. Pernyataan Diana yang menyebut bahwa Pak Armuji adalah seorang penipu, menurut dia itu kalimat yang bisa terucap karena Diana merasa ditelepon oleh Pak Armuji dan dia memang merasa itu penipuan. Sebab Diana ya di saat itu menerima telepon, dia merasa si penelpon ini tidak menggunakan identitas yang jelas. Menurut dia kayak gitu. Jadi itu spontanitas dia kayak menganggap ini penipuan gitu. Dia khawatir terhadap nomor telepon yang tidak dikenal katanya. Nah, ini make sense juga nih geng, ini masuk akal. Gua pribadi juga sama tuh. Kalau ada orang nelpon yang nomornya nggak gue save, biasanya gue nggak akan angkat. Kecuali dia ngechat dulu, dia ngasih tahu namanya siapa, baru gue angkat. Biasanya gitu. Tapi kan itu masing-masing orang ya, masing-masing orang punya prinsipnya. Nah, terus geng, di dalam sambungan telepon tersebut, kata Diana, Pak Armuji ini langsung menuduh dia menahan ijazah para karyawannya. Nah, jadi di sini nih Diana ini merasa, saya nggak menahan ijazah para karyawan kok, gitu. Kok saya langsung dituduh, gitu. Sebelum Pak Armuji menelpon dia, Diana ini bilang juga, geng, kalau dia sering ditelepon oleh orang-orang yang mungkin nah jadi dia ini kayak merasa ada beberapa telepon ke dia yang tujuannya itu untuk memeras lah gitu. Nah, makanya dia agak aware, agak khawatir ketika Pak Armuji ini nelpon sementara nomor Pak Armuji nggak ada di dia. Dia merasa itu penipu gitu penjelasan dia. Yang saya pertanyakan, harusnya itu kalau kita diundang instansi, kan ada mandornya. Ini aja nggak terpenuhi. Terus saya ditelepon dari nomor tidak dikenal, memaki-maki saya. Kalau masih digituin instansi pertama, Bahkan menurut Diana, dia sering sekali setiap harinya mendapatkan telepon, sehari itu 2 kali dari orang-orang yang mengaku pegawai pajak lah atau apalah. Nah, oleh karena itu Diana ini nggak langsung bisa percaya ketika dapat panggilan telepon dari Pak Armuji. Nah, dia pikir ya memang penipu, kata dia. Nah terus geng, mengenai tuduhan Diana yang menahan ijazah karyawannya, Diana ini memberikan klarifikasi. Kan dia bilang tadi, saya langsung dituduh nih. Nah dia jelasin, gini loh gitu. Dia ini menegaskan bahwa tuduhan tersebut gak benar. Semisal dia dipanggil untuk berdiskusi perihal ini, dia menyatakan akan sangat terbuka katanya. Bahkan dia juga menyarankan agar karyawannya itu melapor ke Dinas Tenaga Kerja jika memiliki bukti kalau Diana menahan ijazah mereka. Nah, walaupun Diana disebut-sebut sebagai pemilik perusahaan, namun menurut pengakuannya dia bukanlah pemilik utama dari perusahaan Sentosa Seal ini. Dia mengatakan kalau perusahaan tersebut adalah milik keluarga yang gudangnya berada di kawasan Margomulyo, Surabaya.
Cuma geng, gudang yang disamperin sama Pak Armuji ini ketika itu bukan milik perusahaan Sentoso Steel, melainkan statusnya pinjam pakai. Jadi itu kayak nitip gitu geng, kayak disewa gitu. Di dalam keterangan tersebut, Diana tidak menjelaskan dengan detail mengenai profil perusahaannya dia, sebab dia ingin menjaga privasi perusahaan milik keluarganya ini. Pada akhirnya nih, gara-gara dia udah ngelaporin Pak Armuji ke polisi dan akhirnya dia tahu Pak Armuji itu siapa, nah dia pun berbesar hati untuk meminta maaf mengenai perkataannya dia yang dianggap menyinggung beliau, Wakil Wali Kota Surabaya yang bernama Pak Armuji. Ya, saya mohon maaf sekali kalau itu memang benar-benar Pak Wawali. Ya, saya sudah ngomong sendiri permintaan maafnya sama Cakji dan alhamdulillah diterima. Dan pada saat itu Diana ini mengaku sedang berada di luar kota. Semisal dia ada di Surabaya, mungkin Diana ini bilang ya dia bakal bersedia untuk langsung ketemu, nggak perlu ditelepon, nggak perlu nuduh Pak Armuji sebagai penipu, dia bakal samperin pengen lihat langsung, bener nggak Pak Armuji? Kayak gitu katanya. Nah, jadi nggak seperti anggapan publik, Diana mengaku kalau dia sangat menghormati Pak Armuji sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Waduh. Blunderek kalau kata orang Surabaya ya. Surabaya tuh blunderek. Sampai pada akhirnya nih geng, Diana ini mendatangi rumah dinas Pak Armuji secara mandiri ya, yang berada di Jalan Ambengan dekat Kompleks Balai Kota Surabaya pada tanggal 14 April tahun 2025 sekitar jam 12 siang. Nah, dia ya berinisiatif ingin menyelesaikan masalah dan meminta maaf atas kegaduhan yang sudah terjadi. Pertemuan antara Diana ini dengan Pak Armuji juga didampingi oleh suaminya langsung yaitu Hendy, dan pertemuan itu dilakukan secara tertutup selama kurang lebih 1 jam. Nah, dalam kesempatan itu geng, Diana ini langsung meminta maaf nih karena udah salah paham dengan kedatangan Pak Armuji untuk menginspeksi perusahaan Sentoso Steel di pergudangan Margomulyo. Itu nggak diketahui juga ya di saat itu gimana tuh proses permintaan maafnya, apakah diterima, apakah gimana, gue nggak paham. Tapi yang jelas di saat itu Pak Armuji langsung menanyakan kepada inti permasalahannya, yaitu mengenai masalah penahanan ijazah karyawan serta mantan karyawan yang sebelumnya dia terima di perusahaannya. Nah, di saat itulah akhirnya Diana ini mengakui kalau ada mantan karyawan yang mempermasalahkan penahanan ijazah tersebut, geng. Dari pertemuan tersebut, Diana juga udah sepakat untuk mencabut laporan atas Pak Armuji di Polda Jawa Timur. Nah, cuma geng, Pak Armuji menegaskan kalau pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah pribadi antara beliau dengan kedua pemilik perusahaan Sentoso Steel ini, geng. Sehingga nggak perlu dilanjutkan ke proses hukum. Nah, jadi gara-gara yang satu ngomong penipu, yang satu bilang apa mungkin ada narkoboy di dalam, nah itu udah terselesaikan lah. Nah, tapi sementara itu untuk masalah antara perusahaan dengan mantan karyawan yang ijazahnya ditahan, itu bukanlah merupakan ranah pribadi, sehingga harus tetap diproses secara hukum kalau terbukti ada pelanggaran. Waduh, jadi deg-degan nih, ya kan? Jadi, wah... Yang satu kelar, ternyata yang satu masih nyangkut gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Armuji, geng, kasus mengenai dugaan penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan Sentoso Steel ini tetap bakal dilanjutkan. Pak Armuji udah menyerahkan kasus ini ke Disnaker Surabaya untuk diusut, serta ya sudah memerintahkan pihak Disnaker agar memfasilitasi para karyawan Sentoso Steel yang menjadi korban. Lalu dilakukan juga pengecekan di lokasi tersebut ya pada tanggal 17 April 2025 di jam setengah 12 siang oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja yang bernama Pak Immanuel Ebenezer. Tapi kedatangan itu tetap didampingi oleh Pak Armuji. Sempat ada kendala nih geng ketika sidak dilakukan, karena pada awalnya rombongan tertahan di depan gerbang karena pintunya digembok. Yang sampai pada akhirnya mereka terpaksa masuk melalui pintu kecil yang berada di samping gerbang utama. Dan beruntungnya kedatangan kali ini Pak Armuji serta Pak Noel itu bisa bertemu dengan Diana langsung, si pemilik perusahaan. Dan ketika mereka berbincang-bincang, berdiskusi dengan Diana di sebuah ruangan, Pak Noel ini serta Pak Armuji menanyakan sejumlah hal yang terkait dengan karyawan serta ijazah yang kabarnya masih ditahan oleh perusahaan. Nah, jawabannya Diana itu masih sama seperti sebelumnya. Dia membantah kalau pihaknya menahan ijazah para karyawan, dia bilang itu nggak ada. Bahkan Diana ini beberapa kali nggak mengakui identitas dari karyawannya itu. Pak, ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang Mbak Putri ini nggak pernah kerja ke saya. Kacau gitu. Jadi kayak aduh, nambah lagi aja nih ceritanya. Nah, bantahan Diana ini sampai membuat Pak Noel menjadi emosi karena beliau merasa Diana ini ngomongnya berbelit-belit dan banyak yang ditutup-tutupi. Nah, ini menurut Pak Noel loh ya. Pak,
saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Kok takut di banyak orang, emang sih preman semua isinya. Dan Pak Eri Cahyadi selaku wali kota Surabaya mengkonfirmasi kalau memang pemilik perusahaan yang kemungkinan adalah Diana tidak mengakui kalau korban yang menuntutnya itu adalah karyawannya. Pemiliknya itu ngomong, ini bukan pegawai saya. Sing pegawai nih ngomong, saya adalah pegawai di tempat perusahaan ini. Panjang, kacau masalahnya. Dan Pak Eri Cahyadi bahkan sudah berkomunikasi dengan kedua belah pihak, baik dari pihak korban maupun dari pemilik perusahaan ini, yaitu Diana dan Hendy. Dan pemilik perusahaan ini memang mengaku kalau korban bukanlah pegawainya, sementara korban mengatakan kalau dia adalah pegawai dari perusahaan tersebut. Waduh, ini gimana sih ya? Bisa-bisanya sama wali kota bohong gitu. Bahkan nih geng ya, si korban ini punya tanda bukti yang menyatakan kalau ijazahnya dipegang oleh perusahaan. Jadi nggak bisa ngelak lagi tuh perusahaan. Pak Noel di saat itu udah mulai curiga nih. Jangan-jangan jumlah pekerja yang menjadi korban penahanan ijazah ini oleh si perusahaan Sentoso Seal ini kemungkinan besar lebih banyak. Diperkirakan ada sekitar 31 orang. Bahkan setelah kasus dugaan penahanan ijazah yang dilakukan oleh Sentoso Seal ini jadi viral, ada karyawan-karyawan lain yang akhirnya mengungkap perbuatan dari pihak perusahaan yang dianggap oleh mereka merugikan para karyawan. Oke, sekarang kita bakal masuk nih geng ke dalam pembahasan mengenai pengakuan para karyawan Sentoso Seal mengenai apa yang mereka alami selama bekerja di sana. Apakah pengakuan mereka sesuai dengan apa yang diakui oleh Diana juga sebagai pemilik perusahaan? Kita coba cek. Oke? Jadi geng, seusai kasus ini viral, mulai banyak mantan karyawan dari Sentoso Seal yang akhirnya angkat bicara. Salah satunya adalah Faizur Asad yang akrab dipanggil dengan nama Faiz. Dia ini sampai diundang geng oleh Pak Armuji di channel YouTube-nya untuk menceritakan apa yang dialami oleh si Faiz ini selama bekerja di sana. Faiz ini cerita geng, kalau dia kerja di perusahaan tersebut selama 7 bulan. Dan sebelum bekerja, pastinya calon karyawan kan harus ikut beberapa tahap seleksi tuh, termasuk dengan tahap interview. Si Faiz ini bilang, interview yang dilakukan oleh Sentoso Seal ini agak aneh katanya. Karena biasanya ketika interview, pasti pihak perusahaan, mau itu HRD atau user, itu bakal menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan berkas-berkas milik pelamar. Tapi ketika Faiz interview dengan pihak perusahaan, yang menurut Faiz namanya itu adalah Putri gitu ya. Ini aneh, nggak seperti itu, nggak seperti biasanya. Dan sekedar informasi geng, kalau yang namanya Putri ini di saat ini juga ya menjadi korban dan sudah keluar dari Sentoso Seal. Walaupun di saat itu Putri ya menjadi orang yang menginterview karyawan-karyawan baru, atau dengan istilah lain tuh kayak HRD-nya mungkin. Tapi dia juga korban ternyata, dia udah keluar. Dan pada saat itu Faiz langsung ditanyakan untuk memilih di antara dua pilihan nih ketika dia diinterview. Mau penahanan ijazah atau diberikan uang pengganti sebagai jasa sebesar 2 juta rupiah. Aneh banget ya, malah karyawan yang harus bayar uang gitu. Ini kan semacam kayak deposit gitu loh geng. Di situ Faiz tuh ngerasa aneh sekaligus bingung ketika dia mendapatkan pertanyaan kayak gitu. Maksudnya apa nih menanyakan hal itu? Faiz ini nanya lebih lanjut nih untuk mengetahui gimana sih mekanisme dari pembayaran 2 juta itu. Nah, dikatakan kalau Faiz memilih uang 2 juta tersebut, Faiz harus menyerahkan KTP-nya dulu sebagai tanda bukti kalau Faiz memilih uang pengganti jasa, bukannya memilih penahanan ijazah. Nah, pada akhirnya Faiz pun memilih untuk menyerahkan KTP-nya. Dan KTP yang diserahkan adalah KTP asli geng, bukan fotokopi. Perjanjian ini juga nggak tertulis, jadi cuma secara lisan aja. Selama 2 bulan Faiz bekerja di sana, gaji Faiz itu langsung dipotong sebesar 1 juta geng. Yang kalau ditotal selama 2 bulan itu, ya dia udah dipotong sejumlah 2 juta. 2 juta yang dimaksud ini adalah untuk membayar uang pengganti jasa yang sebelumnya Faiz pilih ketika interview. Nah, sebenarnya uang juta tersebut bisa dibayarkan oleh Faiz sendiri menggunakan uang pribadi, sehingga gaji yang dia terima itu bisa full. Nah, tapi karena Faiz ini milih agar uang tersebut dipotong dari gajinya, ya udah dipotong dari gajinya. Jadi benar-benar kayak deposit ya, benar-benar kayak deposit nih. Lo nggak mau ditahan ijazah, ya udah lo harus bayar uang jasa ini gitu. Menerima jasa dia harus tebus uang 2 juta Pak. Oh, nebus uang 2 juta. Ya, kalau dia punya uang 2 juta pribadi, bisa diambil. Oh gitu. Itu sih.
Perihal gaji, Faiz ini menjelaskan kalau sistem gaji di perusahaan tersebut dibayarkan selama 2 minggu sekali. Kalau di total selama 1 bulan, gajinya itu ya cuma 2 juta rupiah. Dan itu nggak setara dengan upah minimum kabupaten kota atau UMK Surabaya. Di tahun 2025, UMK Surabaya itu sebesar 4,9. Nggak sampai setengahnya, geng. Apalagi selama 2 bulan gajinya Faiz ini dipotong 1 juta. Itu artinya selama 2 bulan itu Faiz cuma menerima gaji yang benar-benar kecil banget, 1 juta doang. Dan uang yang diterima oleh Faiz ini hanya gaji aja, geng. Nggak ada uang makan, nggak ada uang transport. Jadi nggak ada samping-sampingan yang lain. Gue nggak tahu nih, geng, apa dengan 1 juta itu bisa hidup di Surabaya atau enggak? Karena kan gue domisilinya Jakarta ya. Nggak tahu kehidupan Surabaya kayak gimana. Mungkin teman-teman di rumah tahu perihal tentang ini, boleh nih coba kalian tinggalkan komentar di bawah. Bisa nggak sih 1 juta hidup di Surabaya? Terus singkat cerita, geng, kemudian Faiz menanyakan kapan uang 2 juta tersebut bisa cair dan bagaimana cara mencairkannya. Katanya uang tersebut bisa cair kalau dia bekerja selama 5 tahun katanya. Bisa kebayang ya, geng? 5 tahun kerja, uang 2 juta itu bisa cair. Jadi udah kayak apa ya? Kayak tabungan atau uang jaminan gitu. Tapi 5 tahun ke depan apakah nilai uang 2 juta itu bakal sama? Kalau misalkan tetap flat aja 2 juta ya nggak ada gunanya. Bisa-bisa 5 tahun ke depan 2 juta itu udah setara kayak 500.000 kali. Ya kita kan nggak tahu inflasi gitu kan. Terus, geng, Faiz ini kan milih buat bayar tuh uang jasa itu. Nah sementara bagi pekerja yang lain yang memilih untuk menahan ijazah, karena kan buat mereka tuh kadang lumayan banget nih 1 juta dikasih cuma-cuma ke perusahaan uang gajinya. Ya mereka lebih milih untuk ditahan ijazah aja. Di saat itu mungkin pengetahuan mereka juga minim, menyepelekan hal tersebut. Akhirnya ya ijazahnya diserahkan ke perusahaan. Sistemnya juga mirip nih. Ijazah mereka baru bisa dikembalikan apabila mereka sudah bekerja selama 5 tahun di Sentosa Seal ini. Aneh banget. Ketika mendapatkan jawaban tersebut, Faiz akhirnya mikir, bekerja selama 5 tahun cuma mendapatkan 2 juta rupiah. Buat apa? Kerja capek-capek, diupah di bawah UMK. Dan Faiz juga menyebutkan kalau ada karyawan yang ijazahnya ditahan dan ingin agar ijazahnya dikembalikan, maka si karyawan itu harus menebus sebesar 2 juta rupiah kepada perusahaan, baru ijazahnya bisa dikembalikan. Kacau banget ya. Kelasnya perusahaan, kelasnya PT. Tapi duit receh aja 2 juta kayak ditagih juga ke karyawan. Ya bagi karyawan itu besar banget. Bagi PT kan receh banget 2 juta, geng. Ya ilah, wah gila banget. Menurut pengakuan Faiz, perlakuan yang tidak menyenangkan dari kedua mantan bosnya ini, yaitu Hendy dan juga Diana, itu hanya berlaku untuk karyawan junior. Sementara perlakuan untuk yang senior itu beda banget, 180 derajat berbeda. Karena yang senior-senior katanya itu malah dibaikin. Kalau karyawan junior gak bisa mencapai target kerja dalam 1 minggu, maka gaji mereka bakal ditahan. Padahal menurut pengakuan Faiz nih, selama 1 hari aja dia harus mengerjakan sebanyak kurang lebih 360 barang. Sebanyak 1 hari 360 kurang lebih begitu. Nah itu kan kalau nggak mencapai target. Kalau yang melebihi target gimana? Kan harusnya kalau nggak mencapai ya dapat ganjaran, dan kalau lebih harusnya dapat bonus dong. Nah apakah dikasih bonus nih atau enggak? Kalau kata Faiz, nggak akan dikasih bonus, sama aja. Nah makanya pekerjaan yang dilakukan itu udah nggak wajar. Dan ya dia seperti dieksploitasi selama bekerja di sana. Terus, geng, Faiz ini juga ngejelasin kalau Sentosa Seal ini nggak pernah didatangi oleh petugas terkait untuk dilakukan pemeriksaan, dan memang perusahaan tersebut tertutup banget. Kalau ada karyawan yang datang, pintu dibuka tapi langsung ditutup lagi. Nah kalau pulang pun juga sama. Bahkan ketika jam istirahat aja, kalau karyawan mau keluar itu harus izin terlebih dahulu. Nah di dalam podcast tersebut ya, si Pak Armuji ini mendapatkan informasi yang terbaru kalau karyawan-karyawan di sana mayoritas berasal dari luar kota atau luar Pulau Jawa. Korban karyawan yang di situ itu memang banyak diambil dari luar pulau atau luar Jawa atau luar kota. Yang mungkin ya informasi mereka tentang bagaimana birokrasi di daerah tersebut atau bagaimana nih sistem bekerja di daerah tersebut tuh agak minim gitu. Nah kan lebih gampang untuk disetir lah. Dan kemungkinan juga ya kenapa diambil dari luar kota, ya agar supaya kalau terjadi apa-apa mereka nggak punya kewenangan karena mereka bukanlah warga asli Surabaya. Nah terus Faiz juga melanjutkan cerita, dia bilang ketika itu dia pernah mengalami kecelakaan ketika dia mengantar barang ya saat bekerja di perusahaan itu. Pihak perusahaan ketika mendapatkan kabar kalau Faiz kecelakaan, di saat itu si bosnya yang bernama Diana langsung nelpon dia, tapi bukan untuk menanyakan kondisi Faiz. Dia justru lebih peduli ya menanyakan
apakah Faiz sudah mengirim barang atau belum. Jadi nggak manusiawi banget. Dan pihak perusahaan tersebut meminta pertanggungjawaban Faiz atas insiden kecelakaan tersebut. Padahal seharusnya kan sebagai karyawan dia berhak mendapatkan kompensasi atau asuransi karena mengalami kecelakaan kerja. Tapi justru sebaliknya, kecelakaan yang nggak diharapkan ini malah justru diminta pertanggungjawaban kepada Faiz. Dan Faiz mengaku sepeda motornya sampai ditahan oleh perusahaan sampai motor milik perusahaan yang dipakai oleh Faiz itu dibenerin. Kacau. Cerita yang sama juga diungkap oleh mantan karyawan lainnya yang berinisial DSP. Nah, DSP ini ijazahnya dia ditahan oleh perusahaan dan gak kunjung dikembalikan sampai saat ini. Sesuai dengan ceritanya Faiz, DSP ini mengatakan kalau ijazahnya ditahan dalam perjanjian lisan dengan HRD perusahaan tersebut, sehingga gak ada bukti secara tertulis. Nah, menurut dia, dalam informasi lowongan pekerjaan ketika dia melamar di perusahaan itu, nggak ada tuh kata-kata yang disebutkan kalau adanya persyaratan mengenai penahanan ijazah. Namun peraturan tersebut dibahas secara lisan ketika interview. Nah, ketika proses interview udah ketemu, baru di situ dikasih tahu. Alasan perusahaan melakukan penahanan ijazah menurut DSP sebagai jaminan akan takutnya ada masalah keuangan atau ada yang mencuri gitu, geng. Jadi kalau ada apa-apa nih jaminannya ijazah lu nih. Kayak gitu. Tapi sampai pada akhirnya DSP ini keluar dari perusahaan tersebut pada tahun 2020. Ijazahnya tuh masih ditahan. Dia juga udah berusaha tuh buat dapetin kembali ijazahnya dengan cara menagih ke pihak perusahaan ini. Pernah juga DSP sampai datang nih ke perusahaan sama orang tuanya, tapi tetap ditahan dan masih belum membuahkan hasil. DSP ini sampai berusaha menelpon Diana, si bosnya, tapi lagi-lagi keadaan masih nggak berubah. Ijazahnya masih ditahan. Dan ketika itu, alasan Diana menahan ijazah DSP juga nggak jelas. Akibatnya DSP jadi kesulitan mencari pekerjaan karena nggak punya ijazah asli dan saat ini dia cuma bisa membantu usaha sampingan orang tuanya. Kasian banget. Udah ada beberapa yang mengaku, masa iya si bosnya yang bernama Diana ini belum mengakui hal tersebut? Ya nggak mungkin lah ada beberapa orang yang berbeda merasa ya mengalami hal yang sama. Berarti kan ini emang ada sesuatu gitu kan? Apa yang mereka akui tentang penahanan ijazah ini ya berarti bukan kebohongan belaka. Terus geng, kemudian ada lagi cerita dari salah satu mantan karyawan yang bernama Peter Evril Sitorus. Peter ini bilang kalau perusahaan tersebut menetapkan peraturan yang aneh geng, yaitu melakukan pemotongan gaji dari karyawan muslim kalau mereka melaksanakan sholat Jumat. Nah, pemotongannya itu dikatakan sebesar Rp10.000. Lumayan banget nih buat para pekerja gitu kan. Meskipun begitu, banyak karyawan muslim yang tetap menjalankan sholat Jumat meskipun penghasilannya dipangkas oleh perusahaan. Mereka udah gak peduli lah. Dan akibatnya, gaji mereka yang sebelumnya sudah di bawah UMR terpaksa dipotong sebanyak 4 kali Jumat ya. Kan dalam 1 bulan 4 minggu nih. Nah, ada 4 kali hari Jumat, berarti dipotong 40.000. Kalau sampai ada 5 kali hari Jumatnya dalam sebulan, 50.000. Lumayan banget. Bisa kebayang tuh geng ya, orang ibadah aja terkesan kayak dilarang gitu. Dan ini kan udah pelanggaran. Ya, sebagai negara yang memang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, harusnya ini nggak boleh. Nggak boleh dilakukan kayak gini. Nah, terus nggak cuma itu. Kalau karyawannya nggak masuk kerja, misalnya gara-gara sakit nih, karyawan itu harus membayar kompensasi kepada perusahaan sebesar Rp150.000 per hari. Sementara kalau para pekerja bekerja lembur, mereka nggak dapat upah apapun, nggak dapat upah tambahan, nggak ada uang lembur. Dan Peter mengaku kalau dia sengaja bersikap buruk selama bekerja di sana, supaya ya si perusahaannya yang ngeluarin dia, dibikin nggak nyaman gitu. Karena dia tahu kalau dia yang mengundurkan diri pasti jadi masalah nih, ada penalti lah, ada apalah gitu. Nah tapi sayangnya geng, ketika dia keluar, gajinya serta ijazahnya malah ditahan oleh perusahaan tersebut sehingga dia harus menyiapkan uang sebesar Rp2 juta untuk bisa menebus ya ijazahnya tersebut. Dan ini konyol banget ya, gajinya nggak seberapa ditebus pakai uang 2 juta. Baru gajinya dia cair, baru ijazahnya dikasih. Kan itu sama aja ya, kayak nggak digaji gitu. Lalu nggak cukup sampai di situ, ada lagi pengakuan lain nih geng dari seorang karyawan perempuan di Sentosa Seal ini yang mengaku kalau dia diminta bekerja untuk waktu yang gak wajar. Seolah-olah dia ini kayak disekap lah, dipaksa lah untuk lembur dan kerjanya sampai larut malam karena pekerjaannya yang terus ditambah oleh si perusahaan ini. Nah ini menurut pengakuan si perempuan itu. Dan sampai-sampai dia harus lembur selama 3 hari. Jadi udah benar-benar gak manusiawi geng kerja di sana. Dan para pekerjanya itu malah dipaksa untuk kerja terus-menerus. Kalaupun mereka udah mencapai atau melebihi target, gak ada bonus yang diberikan perusahaan kepada mereka. Apalagi di saat itu si bos yang bernama Diana itu bisa-bisanya ngelak dengan mengatakan kalau korban yang melaporkan itu bukanlah karyawannya dia.
Kacau. Dari tadi ya, kita udah membahas mengenai duduk permasalahan serta pengakuan dari para korban. Tapi kita kayaknya belum membahas siapa sebenarnya sosok dari dua bosnya ini, yaitu Diana dan juga Hendy, serta perusahaan Sentosa Seal ini. Yang bergerak di bidang apa sih sebenarnya? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai profil dari mereka. Jadi geng, Sentosa Seal ini adalah perusahaan yang berdiri sejak bulan Agustus tahun 2002 yang merupakan perusahaan di bidang oil seal. Nah, mereka itu adalah perusahaan yang dipercaya sebagai authorized distributor NOC oil seal di Indonesia. Nah, karena sudah lama bergelut di bidang ini, perusahaan tersebut mengklaim kalau Sentosa Seal ini adalah pelaku usaha di bidang oil seal terbesar di Indonesia loh geng. Jadi bukan sembarangan nih. Mulai dari tahun 2007 sampai terakhir tahun 2014, secara berturut-turut Sentosa Seal ini dinobatkan sebagai Distinguished Distributor di wilayah Asia Tenggara oleh prinsipal mereka. Itu artinya Sentosa Seal ini menjadi distributor yang berprestasi dan berdedikasi. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau ini bukan perusahaan bodong, bukan perusahaan abal-abal, ini adalah perusahaan resmi yang besar. Terus geng, sejauh pencarian gua nih geng ya, si pemiliknya atau si bosnya ini yang bernama Hendy itu punya Facebook geng. Nah, Facebooknya kalian bisa lihat. Nah, sementara istrinya Diana itu punya Facebook juga. Dan di postingan akun Facebook tersebut ternyata Diana pernah memposting laporan terhadap Pak Armuji di sana. Terus selain itu Diana juga punya akun TikTok. Dan saat ini akun TikToknya udah digembok. Nah, namun menurut informasi yang gue dapatkan, sebelum akunnya digembok, kita bisa melihat berbagai konten Diana yang memperlihatkan gaya hidupnya yang glamor dan mewah banget. Nah, dia menggunakan berbagai koleksi outfit bermerek sampai dengan datang ke acara-acara mewah non eksklusif. Untuk kehidupan pribadi mereka, seperti pendidikan mereka dan segala macam itu ya nggak diketahui secara pasti, karena memang mereka sangat menjaga privasi mereka dari sorotan publik. Nah, namanya pun baru mencuat ketika kasus yang menyangkut perusahaannya menjadi viral di mana-mana. Nah, kasus ini saat ini udah terdengar sampai tingkat DPRD Surabaya, dan untuk bisa menyelesaikan kasus ini, DPRD Surabaya akhirnya mengadakan rapat dengar. Nah, rapat itu dihadiri oleh berbagai pihak termasuk puluhan korban, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker Surabaya dan Provinsi Jawa Timur. Dan Diana pun juga hadir di dalam rapat dengar tersebut. Nah, rapat dengar ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Dan di dalam rapat dengar, Diana ini membantah semua kalau dia menahan ijazah, terus juga segala tuduhan itulah. Walaupun para pegawainya memiliki bukti secara tertulis mengenai penyerahan ijazah tersebut. Dan selama rapat itu, Diana juga bersikap tertutup. Nah, misalnya ketika dia ditanya nih, kayak alamat perusahaan serta aduan mengenai tekanan terhadap pegawainya dia. Ketika korban menunjukkan bukti kalau bukti penahanan ijazah itu ada, Diana bilang kalau pihak perusahaan nggak pernah menandatangani surat tersebut. Bahkan geng, Diana justru menantang balik para karyawan yang mau ngelapor ke polisi. Nah, namun dia mengancam kalau Diana terbukti nggak bersalah, maka mantan karyawannya lah yang bakal dilaporkan ke polisi. Waduh. Dan karena persoalan ini masih kunjung tidak terselesaikan, akhirnya Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa sampai turun tangan. Jadi panjang. Dan menurut beliau, Diana ini bersikeras tidak mengetahui keberadaan dari ijazah-ijazah para mantan karyawannya tersebut karena hal itu menjadi urusan bagi HRD. Nah, sementara itu, staf HRD yang bertanggung jawab atas perekrutan karyawan tersebut saat ini udah mengundurkan diri. Dan sebagai penyelesaiannya, Bu Khofifah akhirnya memerintahkan untuk mengurus penerbitan kembali ijazah dari 31 karyawan yang sudah terlanjur ditahan oleh perusahaan. Gila. Dan sebagai tindak lanjutnya, Disnaker Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan Posko Pengaduan Kota Surabaya dan memanggil pihak perusahaan ini ke kantor Disnaker Jawa Timur pada tanggal 21 April tahun 2025 untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan agar ijazah bisa diproses penerbitannya. Gila, hilang loh ijazah orang sampai diterbitkan baru loh. Dan untuk saat ini, pemerintah Kota Surabaya udah menyegel gudang dari Sentosa Seal ini. Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Suri Mulia Permai, Margo Mulyo, Surabaya, itu udah mulai didatangi oleh polisi dan Satpol PP pada jam 8:30 pagi di tanggal 22 April tahun 2025. Petugas menempelkan stiker penyegelan dan garis polisi di sana. Dan pada saat disegel, terlihat seorang karyawan yang berjaga di sana dan karyawan tersebut mengatakan gak ada orang atau karyawan selain dia di dalam gudang ini. Dan gudang juga gak bisa dibuka secara diam-diam
karena gudang tersebut udah digembok dengan rantai. Nah lalu berdasarkan informasi yang didapatkan oleh pihak pemerintah Kota Surabaya, ternyata Sentosa Seal ini nggak punya izin dan tanda daftar gudang atau TDG dan juga nomor induk berusaha atau NIB. Padahal TDG dan NIB ini wajib dimiliki sesuai dengan ketentuan Kementerian Perdagangan atau Kemendak, sementara Sentosa Seal cuma punya surat keterangan rencana kota atau SKRK pada tahun 2012. Dan juga di saat itu mereka memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB tahun 2013. Nah, agar bisa beroperasi kembali, Sentosa Seal ini terlebih dahulu harus mengurus perizinan, ya baru setelah itu bisa beroperasi. Di sisi lain, pihak kepolisian menyebutkan sudah menerima konsultasi dari pengacara korban untuk mengirim somasi ke perusahaan. Jadi kasus ini masih berjalan, geng, dan kita tunggu aja perkembangannya. Nah, kebayang ya, geng, disegel sebentar, terus ngurus izin bisa jalan lagi. Kayak rasanya kan gak adil banget. Seharusnya ya ada hukuman nih yang terjadi di sini nih kepada si pelaku dan para korban mendapatkan keadilan. Nah itu dia, geng, pembahasan kita kali ini mengenai kasus dari Sentosa Seal, perusahaan yang menahan ijazah para karyawan dan kelakuan dari pemiliknya yang dikatakan tidak menghormati pejabat setempat. Apakah di antara kalian ada yang pernah bekerja di sana atau mungkin mengenal para pekerja ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.